sampai sekarang aku masih dalam hati bertanya-tanya, ya Allah kok kayak gini gitu. Ya memang itu ya lah. Ya Padahal ya segini udah kira nggak mungkin lah awak jumpai di sini gitu. Tiba-tiba yang Umi yang disiplin jadi awak sedih sebenarnya. Jadi kayak keluar dari grup itu bilang Ustaz, nanti Nina makin sedih, nanti orang begini, komentar gini itu dia. Kayak udah Umi startkan tersebut. Oh iya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya nak, kelas 7A dan kelas 7B. Langsung saja ya kita buka pertemuan hari ini dengan lafaz basmalah. Sama-sama kita baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 11 orang yang hadir. Kita tunggu ya kawan-kawannya. Semangat tetap hari ini nak, semangat. Masih tetap semangat belajarnya ya. Aresa, Alia, Akela, Nayara, Talita, Aisyah, Fatia, Syifa ya. Udah 17 orang. 17 dikurang 1 berarti 16 orang yang baru hadir. Apa ini ya, kemana ini, atau pada ada yang nggak bisa ya mungkin. Oke, nggak apa-apa. Kemarin kita belajar apa? Ayo dibuka semua suaranya biar kita bisa, Ustazah bisa dengar suara anak Ustazah. Ayo. Kemarin kita belajar apa nak? Minggu lalu? Iya, skala dan perbandingan ya. Perbandingan identik dengan tanda bagi ya, identik dengan tanda bagi. Ayo kita lanjutkan ya yang kemarin materinya ya. Saja share dulu ya. Bentar ya, saja cari materi kita. Perbandingan dan skala. Ini ya, kemarin kita sudah sampai di sini. Nampak nak? Nampak? Nampak? Jelas? Jelas nak? Jelas. Oke. Udah Mi? Iya, oke. Nah ini ya. Oke, kita baca sedikit. Menyederhanakan perbandingan sejenis. Ini kemarin ketika kita menyederhanakan perbandingan, maka kita harus menyamakan satuannya ya, harus sejenis. Dia harus sejenis satuannya. Kalau nggak sejenis, kita samakan terlebih dahulu. Setelah itu, ini nanti bisa dibaca aja sendiri ya nak. Kalau ini dibaca aja sendiri. Kita masuk contoh ya. Contoh, menyatakan besaran berikut dalam bentuk paling sederhana. Kita mau menyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Udah bisa ya ini, biar Ustazah tulis dulu biar lebih gampang. Ada 2 contoh yang mau Ustazah kasih, boleh diperhatikan. Nampak kertas ini nak yang Ustazah tampilkan? Nampak? Jelas? Oke.
Nomor 1 atau contoh pertama, kita disuruh menyederhanakan bentuk pecahan ini ya. Bentuk pecahan yang A, 2,5 dibanding 1/4. Bagaimana kita mau menyederhanakannya? Maka ini pecahan campuran, kita ubah ke dalam pecahan biasa. Ayo, 2 kali 2 4 tambah 1 5/2. Perhatikan ya, nanti kalau enggak tahu atau bingung tanya. 4 kali 1 4 tambah 1 5. 5/4. Baru 5/2. Ingat, kita sudah belajar perkalian pecahan, bagi jadi kali dengan syarat ini dibalik. 4/5. Dah. Jadi ini kan dia silang ya nak, silang 5 kali 4 boleh ya, cara biasa aja. 2 kali 5 10. Jadi 20/10, kita coret aja nolnya. Jadi 2/1. 2/1 kalau kita buat dalam bentuk perbandingan 2/1. Jadi pecahan ini, pecahan campuran ini kalau kita nyatakan dalam bentuk perbandingan itu dia 2/1. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Biar Ustazah ulang, atau ada yang tidak paham di bagian mana? Silahkan hidupkan suaranya semua, videonya juga. Ayo, ada? Paham semua? Ya, agak kuat nak? Ya, silahkan. Namanya dulu siapa namanya? Ulan. Ulan, yang mana Ulan mau tanya Ulan? Mulan. Oh ya, M ya, bukan W ya. Ya. Ayo, mana nak? Yang mau ditanya nak? Ini kan yang ini bawahnya ini. Oh ini. Oke, ini kan tadi 5, saja ulang ke atas ya. 5/2 ini bagi jadi kali. Kalau bagi jadi kali ini balik nah, syaratnya 4/5. Kalau perkalian pecahan gampang, atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 4 20, 2 kali 5 10. Gitu dia. Boleh juga kalau kamu sudah, anak Ustazah sudah mahir, udah paham, ini boleh coret. Kalau pembilang dan penyebut sama juga bisa. Kan ini artinya 5/5, 1. Boleh kita habiskan. Jadi tinggal 4/2. 4/2, 4/2 kan 2. Berarti 2 banding, tadi kan 5/5 1. Boleh juga. Tergantung mana yang kamu anggap mudah. Yang penting konsepnya kalau pecahan perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan selain Mulan maksud Ustazah? Ya, silahkan nama anti sebutkan nak. Panggilannya? Nayara. Nayara silahkan. Oh, oke. Nanti Ustazah ulang. Tapi ini ya, Ustazah langsung ke contoh kedua dulu ya, yang baru masuk ya. Kenapa bisa terlambat nak? Oh ya, lagi nyiapi buku. Ustazah lanjut dulu ya nak. Contoh kedua. Contoh kedua, 400 cm kubik dibagi 1 liter. Siapa yang ingat hubungan liter dengan sentimeter kubik? 1 liter berapa sentimeter kubik? 1 liter berapa sentimeter kubik? Ayo, siapa yang masih ingat? Pelajaran kelas 5 SD.
liter berapa sentimeter kubik? Siapa yang tahu sebut namanya, Nak? Iya, silahkan namanya. Nazla Mutiara. Nazla, ya. Berapa, Nak, 1 liter? Iya, bagus. 1000 cm kubik. Berarti 400 cm kubik kita bandingkan dengan 1 liter tadi sama dengan 1000. Berarti kita bandingkan dengan 1000 cm kubik. Bagi bisa kita buat per, jadi 400 per 1000. Coret aja nolnya 2, tinggal 4 per 10. 4 per 10 masih bisa dikecilkan. Dibagi berapa, Nak? Dikecilkan, Nak? Iya, 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Jadi 2 per 5. Bisa nggak dikecilkan lagi 2 per 5? Nggak bisa. Kalau nggak bisa langsung 2 banding 5. 2 banding 5. Selesai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sangat sederhana. Yang penting kita paham satuannya harus sama dulu, atau istilahnya sejenis. Tak sejenis, buat dia sejenis, baru bisa dibandingkan. Ada yang mau ditanya? Gak ada ya? Gak ada. Tadi ya ada yang belum paham. Tadi ya yang nomor 1 karena baru masuk. Ini dia, lihat. Ustazah ulangi. Yang A, 2,5 banding 1 per 4. Ubah pecahan campuran ke pecahan biasa. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 per 2. Banding 4 kali 1, 4 tambah 1, 5 per 4. Kenapa 5 per 2? Karena ini penyebutnya 2. Kenapa 5 per 4? Karena ini penyebutnya 4. 5 per 2 bagi jadi kali dengan syarat balik 4 per 5. Kalau ini sudah gampang ya. Ini udah mahir lah ini kalau kelas 7. 5 kali 4 20, 2 kali 5 10. Kalau kayak gini coretkan saja. Kalau di atas coret 1, di bawah coret 1. Jadi tinggal 2 per 1. 2 per 1 itu ya udah 2 banding 1. Bisa contoh 2 ini, Nak? Bisa ya. Di materi juga sudah Ustazah tampilkan jawabannya. Boleh kita lihat. Nah ini, tunggu ya. Dia mana tadi? Kok cepat kali saja. Nih, perhatikan. Ini kan jawaban B 2 banding 5 sama ya seperti jawaban kita yang kita cari tadi di kamera. Kemudian yang A juga ini jawabannya 2 banding 1 juga sama ya seperti yang kita dapat di kamera. Oke, sebelum Ustazah lanjutkan skala, ada yang mau bertanya? Jadi nanti untuk catatannya boleh lihat yang ini ya. Kalau ini kan namanya cara ya. Cara itu boleh berbeda, tapi tujuannya tetap sama, 2 banding 1. Kalau yang di materi ini dia dibuatnya dikalikan 4. Dikalikan 4 juga boleh ya. Jadi jangan bingung ya. Tapi kalau mau tadi pakai cara yang di kamera juga boleh, silahkan. Ada yang mau ditanya sebelum Ustazah lanjut? Ada, Nak? Safia, ada yang mau ditanya? Safia, Hilwani, Az-Zahra. Hidupkan apa kameranya? Yuk hidupkan kameranya, Nak. Hidupkan. Kan udah pada mandi kan, sudah pakai jilbab, sudah pakai baju sekolah, sudah pakai baju seragam. Skala. Skala. Ayo, siapa yang masih ingat tentang skala atau pengertian skala? Siapa yang masih ingat? Iya,
Hilwani, ya silahkan Hilwani. Ulangi nak sekali lagi, agak kuat nak biar dengar kawannya. Iya, perbandingan antara jarak peta. Iya, perbandingan antara jarak peta dan jarak sebenarnya. Iya, itulah skala ya. Coba kita lihat. Bagus ya, Hilwani ya, masih ingat dia tentang skala. Sahnas, baca nak. Sahnas, baca yang tampil ini, yang saja tampilkan, baca. Hidupkan suaranya. Ayo baca. Lanjut. Iya, bagus ya. Jadi tadi sudah benar ya kata temannya Hilwani tadi, bahwasanya skala adalah perbandingan ukuran gambar atau peta dengan ukuran sebenarnya. Ya, jadi yang paling atas ukuran peta atau ukuran gambar dibanding ukuran sebenarnya. Ini gambar rumah. Ini berarti ukuran gambar. Ukuran gambar sama enggak dengan ukuran sebenarnya? Tidak ya, jelas tidak. Perbandingannya itulah yang disebut skala. Skala dari gambar rumah ini adalah 1:100. Artinya 1 cm pada gambar menunjukkan 100 cm pada ukuran sebenarnya. Seperti itu dia ya. Sudah paham ya masalah skala? Oke, kita masuk rumus skala. Baca Alia Azizah. Alia Azizah, baca nak. Hidupkan suaranya nak. Iya, jadi rumus dari skala adalah jarak gambar per jarak sebenarnya. Oke, hidupkan semua suaranya. Semua dihidupkan suaranya. Kalau ada yang merah, hidupkan semua suaranya. Baca sama-sama. Skala sama dengan jarak gambar per jarak sebenarnya. Ayo. Semua nak. 1, 2, 3. Tunggu dulu. Serentak. 1, 2, 3. Per jarak. Iya, suaranya masih kalah sama suara Ustazah. Ustazah sendiri, kalian 2 kelas kalah. Ulangi sekali lagi. Ayo. Skala. Iya. Oke, siap-siap Ustazah tanya nih. Jarak, Ustazah pakai kamera saja ya. Nampak? Nampak? Nampak ya? Skala sama dengan, Ustazah buat aja singkat ya, ukuran gambar per ukuran sebenarnya. Sekarang kalau Ustazah tanya rumus mencari ukuran gambar sama dengan, ayo siapa ya? Ustazah ke ataskan dulu. Talita.
Talita saufa nadra. Talita, silakan, apa rumus ukuran gambar? Ayo Talita, masih saja tunggu. Talita, nggak tahu nak? Nggak tahu, iya. Oke, perhatikan. Ini namanya segitiga. Ada yang bilang disebut namanya rumus segitiga. Jadi ini skala, ini ukuran gambar, ini ukuran sebenarnya. Jadi kalau dia 3 komponen, untuk mencari rumusnya kita bisa menggunakan rumus segitiga. Skala, ukuran gambar, ukuran sebenarnya. Kalau mencari skala, tadi rumusnya adalah ukuran gambar per ukuran sebenarnya. Jadi kalau dia sejajar nak, kayak gini kan sejajar ini. Si S sama US itu sejajar, berarti kita kali. Tapi kalau UG sama S itu tidak sejajar, berarti nanti dia punya hubungan dibagi. UG sama US juga tidak sejajar, hubungannya bagi. Dari sini kita bisa mencari rumus yang lain. Ukuran gambar, apa rumus ukuran gambar? Talita, masih Talita. Dari rumus ini, kan kita cari ukuran gambar ya. Berarti yang tidak, kan yang udah ditanya kan ini sudah ditanya, jadi dia nggak boleh ada lagi ukuran gambar. Berarti tinggal ini S dan US ini apa hubungannya? Iya, skala dikali ukuran sebenarnya. Kalau Ustazah tanya, tadi kan kita sudah tahu kalau S UG per US, kalau UG S kali US. Sekarang Ustazah mau tanya US. Di sini Ustazah tulis ya. US sama dengan, ayo siapa yang bisa? Iya, bagus. Sebutkan namanya dulu. Anissa Jahra. Panggilannya Nisa Jahra. Iya, Jahra silakan nak. Iya, skala ya. Kan yang ditanya US, kita tutup US, berarti ini hubungannya tidak sejajar, berarti UG bagi S. Kalau ditanya S, tadi kan S sudah tahu kita UG per US. Kalau ditanya UG, berarti S kali US, kan gitu. Ini namanya rumus segitiga. Jadi apapun nanti yang dia 3 komponennya nak, 3 komponennya bisa kita gunakan rumus ini. Oke, inilah nanti rumus yang kita gunakan untuk mencari skala, ukuran gambar, ukuran sebenarnya. Soal itu nanti kita harus buat yang diketahui. Jadi pertama kita buat diketahui, baru ditanya, baru kita jawab. Nah, ini dia cara mengerjakannya. Buat dulu yang diketahui, buat yang ditanya, baru kita jawab. Ya, baru kita masukkan rumus dalam menjawab. Apa yang ditanya? Misalnya yang ditanya US, berarti masukkan rumus ini. Dah, gitu ya. Ada yang mau ditanya dari rumus-rumus skala ini? Mungkin kalau SD juga sudah pernah ini ya nak. Udah pernah belum skala ini waktu SD? Udah, ini pun sudah ya, ini pun sudah. Contoh-contoh soalnya juga sudah, tapi kita ulang sedikit untuk mengingatkan kembali
dan akan membawanya ke dalam pembelajaran perbandingan. Oke, ada yang mau ditanya dari rumus ini atau ada yang nggak ngerti Ustazah tanya aja, biar Ustazah ulangi. Nanti IPA pun bisa ini. IPA kan sering misalnya nanti kalau apa ya, misalnya daya misalnya energi dikali waktu misalnya. Ini untuk mencari ini atau untuk mencari ini bisa nanti kita gunakan rumus ini, rumus segitiga. Nggak ada ya? Contoh soal ya. Nggak ada. Kita lanjut. Contoh soal. Ustazah tanya dulu. Kalau belajar matematika yang paham itu tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan yang paham. Yang ngerti tunjuk tangan. Ini Ustazah cek ya. Tunjuk tangan. Kalau Ustazah bilang belum, jangan turun, biar Ustazah tahu mana itu pegang pipi apa tunjuk tangan. Ragu-ragu itu berarti kalau yang pegang pipi. Iya, Ustazah cek dulu ya. Yang nggak hidupkan video ini kayak mana Ustazah mau melihat. Hidupkan videonya. Masih banyak ini yang nggak hidupkan video. Tunjuk tangan. Kalau yang paham tunjuk tangan. Kalau nggak tunjuk tangan berarti nggak paham. Oke, Jahratu Sifadira. Oh, kirain saja nggak tunjuk tangan. Mutia Syarifah. Mutia nggak tunjuk tangan. Mutia Syarifah. Nggak ngerti nak. Yang mana nggak ngertinya? Coba ceritakan dulu sama saja. Oh, cara rumusnya tadi nggak paham ya? Oke, kita coba lah ya. Kita ulangi sedikit. Kan kita sudah tahu di dalam skala itu adalah ukuran gambar per ukuran sebenarnya. Kita sudah tahu ini. Dari mana kita tahu? Dari yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kita mau meletakkan ini ke dalam rumus segitiga, berarti skalanya di sini. Ini kan dia perbandingan. Berarti ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya satu di atas, satu di bawah. Berarti ini dia ukuran gambar, ukuran sebenarnya. Peletakan ini didapat dari sini. Ya, bukan sembarangan. Jadi memang dari sini. Jadi ini rumus dasarnya. Baru setelah itu, setelah kita lihat, dengar suara saja. Oke, setelah itu kalau udah mencari skala kan kita sudah tahu rumusnya ini. Yang kita belum tahu kan mencari ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya. Ingat kunci tadi, kalau dia sejajar tanda kali, kalau tidak sejajar tanda bagi. Sekarang yang ditanya ukuran gambar. Berarti nih, ukuran gambar Ustazah tutup. Berarti yang tidak tertutup apa? Skala dan ukuran sebenarnya. Skala dan ukuran sebenarnya sejajar atau tidak sejajar? Berarti kalau sejajar dikali. Bagus. Skala kali ukuran sebenarnya. Ustazah singkat ukuran sebenarnya US gitu ya. Baru yang ketiga ditanya US. Ustazah tutup US. Apa yang tidak tertutup? Ukuran gambar dengan skala. Bagaimana letak mereka? Sejajar tidak sejajar?
Tidak sejajar. Kalau yang di atas nak tetap letakkan di atas. Yang di atas yang mana? Iya, ukuran gambar. Ini kan di atas, ini kan di bawah, kan jelas. Berarti yang di atas ukuran gambar per skala. Ingat ya, ini S skala maksudnya. UG ini ukuran gambar, US ukuran sebenarnya. Gitu. Oke, siapa tadi lupa saja yang Ustazah tanya tadi? Yang nggak tunjuk tangan tadi siapa namanya nak? Sekarang gimana? Setelah Ustazah ulangi. Udah paham, alhamdulillah. Oke. Seperti itu ya, cara menggunakan rumus segitiga. Ada lagi? Di Zoom inilah kita bisa bertanya. Kalau Ustazah bilang nanti kalau ada yang nggak ngerti tanya ya melalui WA atau tanya ya dengan Japri. Pasti sedikit yang mau bertanya. Tapi kalau di Zoom ini tanya aja biar kawan-kawannya yang lain juga yang nggak ngerti mungkin ada yang sama pertanyaannya kan jadi terjawab. Raisa Kamil pakai jalannya beda. Yang mana jalannya beda nak? Oh tunggu, stop dulu, stop, biar lebih jelas. Ulangi. Yang diketahui. Oh iya. Jarak sebenarnya ini. Berarti ukuran gambar ya. Ya, lanjut. Rp15.000. Lanjut. Ditanya. Berarti ukuran sebenarnya. Ya, berarti kalau pakai yang ini rumus ukuran sebenarnya UG per S. Kalau anti apa rumusnya? Cepat ya nak, udah mau habis waktunya. Kayak mana? Enggak, ini kan kita mau jawab US. Di sini apa Ustazah tulis? Angka berapa? Kalau jalan anti, di sini angka berapa? Angka 2, terus per 15.000, terus dua per 15.000 sama dengan gini 30 per berarti US gitu ya. Ini enggak ada ya, berarti 2 per 15.000 30 per US. 30 dari mana? Di sini 3. Iya, tadi jarak petanya 3 cm apa 30? Oh 30, oke. Jadi 30 per US. Ya ini dia dibandingkan ya. Misalnya ini tuh tadi skalanya. Ini jarak gambar dan jarak sebenarnya. Oke. Ini kita apa dulu? Sebenarnya ini rumus ini ya. Kalau kita urai, ini akan menjadi seperti ini, gitu, ya, bisa menjadi seperti ini. Jadi sama saja sebenarnya nanti hasilnya sudah pasti sama. Oke, tapi karena waktunya sudah habis, nak, kita bahas ya di pertemuan berikutnya karena
ini mau masuk les kedua ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Baca sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.